Ya, ini pemilu 2024 ya, buat saya pribadi ya, ini adalah masa yang paling menegangkan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya. Kenapa ini jadi menegangkan? Kenapa menegangkan? Karena kita tahu ya, salah satu pasangan calon itu adalah anaknya presiden, ya, dan itu yang kemudian menjadikan persoalan di dalam pemilu itu menjadi sangat rumit ya. Kenapa demikian? Karena yang digerakkan oleh pasangan calon ini bukan cuma partai-partai menjadi pendukung, tapi juga aparat keamanan negara, kepolisian negara, kemudian TNI, Polri, ASN dan sebagainya. Dan kita juga tahu ya, tanpa kemudian dijelaskan apa yang terjadi misalnya di Jawa Tengah ya, bagaimana kemudian aparat kepolisian ikut campur di dalam mengubah atau melakukan suatu interview seakan-akan para guru besar ini yang Anda maksud? Ya, para guru besar, satunya? tapi yang didatangi oleh polisi itu kan rektornya. Ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu para guru besar ini kan lebih independen dibandingkan rektor yang tentunya memiliki ketakutan-ketakutan mengenai jabatannya hilang dan sebagainya, walaupun misalnya dia adalah rektor di universitas swasta. Gitu. Jadi gerakan itu pasti akan terjadi di masa tenang? Kalau menurut saya iya ya, apalagi kalau kita mendengarkan tadi Mbak Titi menjelaskan soal itu, terus terang ya, saya sendiri baru tahu bahwa serumit ini ya pemilu di Republik Indonesia, khususnya pemilu 2024 yang bukan cuma persoalan kata serentak ya, tapi bagaimana orang itu kalau pindah itu ternyata tidak semua kertas diberikan kepada orang kepada tersebut. Pemilih. Gitu kan. Oke. Untuk godaan maupun apapun. Ya, ini nih memang ada suatu problem besar ya. Kita kan dulu di awal reformasi ya, segalanya itu kan harus dipilih melalui DPR. Ya. Dan kita berharap DPR itu akan tidak sewenang-wenang ya dibandingkan dengan pemerintah. Kalau pemerintah kita pikir bahwa itu kepentingan politiknya jauh lebih besar. Tapi ternyata ya, apakah itu pemilihan anggota KPK, ya, KPU, dan sebagainya itu rupanya kepentingan politik dari masing-masing partai itu juga cukup kuat ya. Ya kita bisa melihat ya bagaimana beberapa orang anggota KPU di masa yang lalu misalnya kan, itu kan terjerat juga kasus gitu ya? Terkena kasus ya karena kemudian menguntungkan salah satu partai yang kemudian mendukung dia untuk menjadi anggota KPU. Itu yang menyebabkan independensi itu dipertanyakan ya. Kemudian kedua ya, itu biar bagaimanapun anggota KPU juga ada yang memiliki kepentingan pribadi juga ya, dan itu juga terjadi ya, terlepas di dalam suatu dialog yang Mbak Titi juga ada di situ mengatakan bahwa nggak mungkin gini-gini ya, tapi yang jelas publik itu tahu dia pernah kena kasus ya terkait dengan misalnya pendaftaran partai gitu kan. Jadi itu kan juga menunjukkan betapa dia ini ya ada masalah, dan kalau kemudian tadi sekretaris KIPP mengatakan bahwa kalau udah berkali-kali itu kok kemudian kenapa nggak dipecat gitu kan? Ini menjadi satu pertanyaan juga gitu. Pertanyaan itu kita gantung dulu, kita kacamata politiknya masih bisa curang tentu. Ya kalau kita lihat ya, saya melihat dari teori kekuasaan aja ya. Teori kekuasaan itu kan seperti cahaya lilin ya. Yang dekat kekuasaan itu akan tampak ya. Tapi kalau jauh dari kekuasaan, siapa yang kemudian akan mengamati? Kalau dilihat dari penjelasan Mbak Titi dan juga Bang Kakak ya, di sini menunjukkan betapa jangan jauh-jauh deh ke wilayah yang tidak memiliki listrik internet dan sebagainya. Di daerah yang tadi Anda katakan itu Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, itu aja masih terjadi kecurangan semacam itu ya. Dan kemudian bagaimana nih yang namanya katanya hasil nggak boleh dipotret ya, padahal Anda tahu ya, itu yang namanya jaga pemilu atau yang awal dari pemilu presiden langsung itu jelas-jelas menunjukkan betapa kerja mereka yang mengutip atau memfoto dari hasil yang diumumkan oleh KPU dari masing-masing TPS, sebetulnya yang namanya penghitungan suara itu tidak mungkin dipermainkan. Tapi kan sekarang kan bukan mustahil itu bisa terjadi ya, apalagi Anda tahu bagaimana polisi juga bisa mendapatkan akses untuk data-data yang ada di
masing-masing TPS dan sebagainya. Padahal kita tahu bahkan meminta data KPPS, polisi, jaksa ini baru pertama nih minta nama-nama KPPS. Ya itu masih ada penjelasan resmi untuk apa gitu. Jaksa mau ngapain gitu kan? Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kita tidak mempercayai negara dalam hal ini pemerintah ya. Atas pelaksanaan pemilu dari 2024 ini ya, karena memang sejak awal tidak sedikit hal-hal yang kemudian dia langgar ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana keputusan MK, kemudian yang sudah diberikan kritik oleh MK, bagaimana keputusan DKPP yang itu kemudian tidak ada pengaruhnya sama sekali ya. Jadi berarti suara-suara dan keputusan itu juga tidak terdengar, tidak menjadi catatan penyelenggara. Karena memang yang penyelenggara maupun orang di atas itu udah buta dan tuli gitu kan. Dan Anda juga tahu pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan oleh menteri, oleh pejabat tinggi yang lain ya. Jadi bagaimana kita bisa menghimbau, dan karena itu buat saya memang tidak ada jalan lain kecuali masyarakat sipil dan masyarakat akar rumput itu memantau langsung apa yang suara akan mereka yang ada di TPS mereka. Betul, karena ini akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Gitu. Kita harus jadi dan semua peserta pemilu? Ya, saya agak ragukan itu ya. Termasuk saya mungkin ingin mengomentari Pak Lukman ya. Kalau beliau mengatakan bahwa presiden itu harus memberikan ini, bagaimana dia bisa menjadi seorang presiden yang netral, yang kemudian accountable ya, dan kemudian juga akan menjalankan tugasnya dengan legasi yang baik. Kalau kemudian anaknya ikut di dalam pertandingan ini ya, itu. Dan Anda juga tahu presiden itu sudah tidak netral. Saya beri contoh ketika ada surat suara yang dikirim pertama kali ke Taiwan ya. Anda bisa bayangkan beliau sendiri yang menjelaskan, wow nanti akan ada apa namanya itu tahun baru Cina dan ini kantor pos akan apa namanya itu tidak beroperasi dan sebagainya. Padahal itu tidak benar adanya. Di mana berkah dan martabat masih ada? Berkah dan bermartabat itu? Kalau menurut saya ini pertarungan ini bukan antara 3 calon, tapi cuma ada 2 kekuatan. Yang satu ini adalah orang yang ingin membusukkan demokrasi Indonesia, dan yang satunya ada kekuatan yang ingin mempertahankan demokrasi kita ke depan. Dan karena itu buat saya pertandingan itu terserah apakah kemudian jajaran kekuasaan ini akan menang ataukah kita rakyat ya, termasuk civil society, termasuk juga Mbak Titi, Bang Kakak, dan kemudian Nurani bangsa itu yang akan menang. Kita nantikan bagaimana sepertinya tanggal 14